Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen Bapak Dr. Hardian Reza Darmayanda, PSD. Kami yang terdiri dari 1. Kartapati, 2. Rudi, 3. Saharudin, 4. Saya sendiri Surya Andriani. Baik, pada kesempatan ini kami akan mengupas tugas kami membahas jurnal Melissa Eskeling, khususnya tentang Implementing Technology Innovation Strategy. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 5. Kepada rekan-rekan kami silahkan. Organizing for Innovation. Langkah pertama dalam merumuskan strategi inovasi teknologi perusahaan adalah menilai posisinya saat ini dan menentukan arah strategisnya untuk masa depan. Dalam hal ini, mengulas beberapa alat dasar yang digunakan dalam analisis strategi untuk menilai posisi perusahaan saat ini dan membantu memetakan arahnya di masa depan. Strategi inovasi teknologi yang koheren memanfaatkan dan meningkatkan perusahaan posisi kompetitif yang ada dan memberikan arah bagi pengembangan masa depan perusahaan. Merumuskan strategi inovasi teknologi terlebih dahulu membutuhkan penilaian yang akurat tentang posisi perusahaan saat ini. Hal ini kemudian membutuhkan pengartikulasian niat strategis yang ambisius yang menciptakan kesenjangan antara sumber daya dan kemampuan perusahaan yang ada dan yang membutuhkan untuk mencapai tujuannya. Menilai posisi perusahaan saat ini. Untuk menilai posisi perusahaan saat ini di pasar adalah akan sangat berguna untuk memulai dengan beberapa alat analisis strategi standar untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. 1. Analisis internal perusahaan. 2 alat yang paling umum digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, termasuk model 5 kekuatan Porter dan analisis pemangku kepentingan. Model 5 kekuatan Porter, dalam model ini daya tarik suatu industri dan peluang serta ancaman perusahaan diidentifikasi dengan menganalisis 5 kekuatan. Yang kedua adalah analisis internal. Analisis internal dijelaskan bahwa analisis lingkungan internal perusahaan paling sering dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Terkadang tugas ini diatur dengan memeriksa setiap aktivitas rantai nilai. Mengidentifikasi inti kompetensi dan kemampuan. Kompetensi inti perusahaan biasanya dianggap sebagai hal yang membedakan secara strategis. Kompetensi inti muncul dari kemampuan perusahaan untuk menggabungkan dan menyelaraskan beberapa kemampuan utama di mana perusahaan unggul dalam beberapa blok bangunan, terutama memiliki kemampuan yang khusus. Kompetensi sering menggabungkan berbagai jenis kemampuan seperti kemampuan dalam mengelola infrastruktur yang efektif, misalnya sistem informasi, manajemen logistik, dan kemampuan teknologi seperti ilmu terapan, proses, dan desain. Tujuan strategi. Tujuan perusahaan adalah untuk menciptakan nilai. Ini memerlukan lebih dari sekedar meningkatkan operasi atau memotong biaya-biaya. Itu berarti memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menciptakan lebih banyak kinerja bagi pelanggan. Niat strategi perusahaan adalah tujuan jangka panjang yang ambisius, dibangun di atas dan memperluas kompetensi inti perusahaan yang ada dan diambil dari semua organisasi. Setiap perusahaan berharap untuk menangkap bagian yang diterima. Persaingan antar perusahaan sangat kejam, dikenal dua istilah yaitu Samudra Biru dan Samudra Merah. Samudra Biru mengacu pada ruang pasar yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan dengan mengidentifikasikan kembali dimensi persaingan. Sementara Samudra Merah bersaing di ruang pasar yang ada. Managing the new product development process. Perubahan teknologi dapat membuat dunia terasa sangat tidak pasti.
Bagaimana kita bisa tahu apa yang diinginkan pelanggan atau apa yang akan dilakukan pesaing di masa depan. Mengembangkan proyek dan layanan baru yang inovatif itu mahal dan memakan waktu. Ini juga sangat berisiko. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proyek pembangunan gagal. Perusahaan harus membuat pilihan sulit tentang proyek mana yang bernilai investasi. Dan kemudian mereka harus memastikan proyek tersebut dijalankan dengan proses pengembangan yang ketat dan dipikirkan dengan matang. Metode dalam pemilihan proyek baru. Metode yang digunakan ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif untuk menganalisis proyek baru biasanya memerlukan pengubahan proyek menjadi beberapa perkiraan pengembalian kas masa depan dari suatu proyek. Metode kuantitatif memungkinkan manajer untuk menggunakan perbandingan matematis dan statistik yang ketat dari proyek. Meskipun kualitas perbandingan pada akhirnya merupakan fungsi dari kualitas estimasi awal, keakuratan perkiraan tersebut dapat dipertanyakan, khususnya di lingkungan yang sangat tidak pasti atau berubah dengan cepat. Metode kuantitatif yang paling umum digunakan termasuk metode arus kas yang didiskontokan dan opsi real. Metode kualitatif. Sebagian besar proyek pengembangan baru memerlukan evaluasi sejumlah besar informasi kualitatif. Banyak faktor dalam pemilihan proyek pembangunan yang sangat sulit untuk diukur atau kuantifikasi dapat menyebabkan hasil yang menyesatkan. Hampir semua perusahaan menggunakan beberapa bentuk penilaian kualitatif terhadap proyek potensial, mulai dari diskusi informal hingga pendekatan yang sangat terstruktur. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 5, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS Terbaik.